Hai, jumpa lagi di channel Mata Semesta. Di kesempatan kali ini, Mata Semesta ingin membahas salah satu makhluk mitologi dari Yunani yang mungkin teman-teman semua sudah tahu. Dia adalah Pegasus, seekor kuda bersayap yang dapat terbang tinggi. Selama ini, kita mungkin sering melihat penampilan Pegasus dari film-film yang kita tonton. Tapi apa kalian sudah tahu tentang fakta-fakta mengenai Pegasus? Siapakah Pegasus itu sebenarnya dan seperti apa asal-usulnya? Apakah Pegasus sama dengan kebanyakan kuda lainnya? Nah, penasaran kan untuk mengenal Pegasus lebih jauh lagi? Kalau begitu, saksikan dan tonton terus video ini sampai habis ya, agar kalian dapat info menyeluruh mengenai Pegasus si kuda bersayap ini. Berikut 7 kisah menarik Pegasus si kuda bersayap dari Yunani versi Mata Semesta. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mata Semesta. 7. Etimologi. Seorang penyair Yunani bernama Hesiod mengatakan bahwa nama Pegasus berasal dari bahasa Yunani Pegae, yang berarti mata air, karena ia dilahirkan di dekat mata air Oceanus. Pegasus atau yang dalam bahasa Yunani disebut Pegasos adalah pteripus yang terkenal, kuda jantan bersayap abadi yang merupakan salah satu makhluk paling dikenal dalam mitologi Yunani. Meskipun sering disalahgunakan dalam budaya populer, istilah Pegasus adalah kata benda yang tepat untuk merujuk pada karakter tertentu. Sedangkan istilah Pteripus adalah nama generik untuk spesies kuda bersayap. Pegasus biasanya digambarkan berwarna putih bersih, dan Pegasus juga digambarkan sebagai makhluk yang baik hati, lembut, agak naif, tapi selalu ingin membantu. Pegasus adalah kuda jantan putih yang cantik dan berani, yang melakukan dengan patuh dan tanpa pertanyaan untuk pengendara yang menjinakkannya. Dia adalah kuda yang memiliki karakteristik yang diasosiasikan oleh masyarakat kuno dengan kekuatan, kesetiaan, dan juga kecepatan. 6. Kelahiran Pegasus. Mitos mengatakan bahwa Pegasus adalah putra dari Medusa dan Poseidon si dewa laut. Pegasus dan saudaranya Chrysaor lahir dan muncul secara ajaib dari leher Medusa setelah Perseus anak Zeus memenggal kepala Medusa tersebut. Saat itu Perseus yang berhasil menemukan Medusa di tempat persembunyiannya langsung bertarung melawan Medusa dan pada akhirnya berhasil memenggal kepala Medusa. Dan saat Perseus pergi dengan membawa kepala Medusa, melompatlah Pegasus dari tubuh Medusa yang tergeletak tanpa kepala tersebut. Versi lain dari mitos ini yang lebih terperinci mengatakan bahwa mereka berdua lahir ketika darah Medusa mengalir dan bercampur dengan buih air laut. Mitos mengatakan bahwa Pegasus dilahirkan sebagai kuda bersayap karena ayahnya Poseidon memiliki bentuk kuda ketika merayu Medusa. Ketika Pegasus lahir, buntut besar dengan kilat menembus langit, dan begitulah hubungannya dengan kekuatan langit. 5. Pegasus dan the Muses. Setelah masa kelahirannya, Pegasus yang tidak memiliki orang tua, kemudian dibesarkan oleh para Muses di Gunung Helikon. Muses adalah 9 dewi dari pantheon Yunani yang memiliki personifikasi seni sastra, musik, dan juga ilmu pengetahuan. Dengan penuh kegembiraan karena telah diberikan kepada para Muses, Pegasus kemudian menghantam salah satu sisi gunung dengan kukunya. Dari tanda bekas hantaman itu, muncullah mata air yang kemudian berubah menjadi sumber inspirasi. Mata air itu menjadi tempat suci bagi para Muses yang sangat mencintai dan menghormati kuda terbang ini. Bagi salah satu dari para Muses itu, yaitu Urania, sang dewi astronomi dan cinta universal, Pegasus sangatlah penting. Dia melihat masa depan heroik untuk Pegasus dan juga beberapa kemungkinan akan kehormatan surga yang akan diterima Pegasus. Urania sangat menderita ketika Bellerophon, seorang pahlawan mitologi dari Yunani, membawa Pegasus pergi dari Gunung Helikon. 4. Pegasus dan mata air Hippocrene. Seperti halnya Poseidon, Pegasus mampu menciptakan aliran air dimanapun ia menghantamkan kakinya. Setidaknya 2 mata air terkenal di Yunani, keduanya bernama Hippocrene, yang berarti mata air kuda. Secara luas diyakini mata air tersebut telah dikeluarkan oleh kuku Pegasus. Yang lebih terkenal dari keduanya terletak di Gunung Helikon, tempat suci para Muses. Perairannya ketika diminum akan memenuhi para penyair dengan inspirasi dan kreativitas. Antoninus Liberalis, seorang ahli mitologi Yunani dari abad kedua, mengatakan bahwa pada saat para Muses bernyanyi, maka alam semesta berdiri diam. Tetapi pada saat itu, Gunung Helikon terpedaya oleh kenikmatan itu, sehingga membesar dan menjunjung ke angkasa. Menyaksikan hal itu,
Kemudian Poseidon memerintahkan Pegasus untuk memeriksa dengan menyerang gunung Helikon dengan kuku kakinya. Konon orang-orang dari Troezen, sebuah kota kecil di Yunani, menggunakan air dari Hippocrene ini untuk ritual pemurnian Orestes. 3. Pegasus dan Bellerophon. Banyak kisah mitologis tentang Pegasus, namun yang utama adalah tentang penangkapan dan petualangannya dengan Bellerophon. Bellerophon adalah seorang pahlawan terkenal di Yunani dan sekaligus seorang pembunuh monster-monster ganas. Bellerophon dikirim untuk membunuh Chimera, monster bernafas sapi ganas dengan tubuh kambing, kepala singa, dan ekor ular. Sepanjang perjalanannya, ia bertemu dengan seorang peramal dari Korintus yang mengatakan kepadanya bahwa ia harus menangkap dan menjinakkan kuda bersayap untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian Bellerophon tidur di kuil Athena dan memimpikan Dewi Athena memegang tali kekang emas yang akan menjinakkan Pegasus. Ketika dia bangun, tali kekang emas ada di sampingnya. Dia berlari keluar dari kuil dan mendapati Pegasus sedang minum di mata air dekat kuil tersebut. Begitu Pegasus melihat kilauan emas, Bellerophon segera meletakkan tali kekang di kepala kuda itu dengan sedikit kesulitan. Setelah tali kekang terpasang, Pegasus menjadi lembut dan jinak. Dengan demikian, Bellerophon menjadi penguasa kuda bersayap itu, dan kemudian dengan bantuan Pegasus, ia pun berhasil mengalahkan Chimera. Setelah kemenangan itu, Bellerophon menjadi sombong dan menganggap dirinya pantas hidup bersama para dewa di Gunung Olympus. Kemudian, dengan menunggangi Pegasus, ia pun menuju ke Gunung Olympus. Zeus yang marah karena kesombongan Bellerophon, kemudian mengirimkan serangga untuk menggigit pinggul Pegasus. Kemudian, Pegasus pun tersentak dan terlemparlah Bellerophon jatuh ke bumi dan mengakhiri hari-harinya sebagai pria buta yang menyedihkan hingga kematiannya. 2. Gunung Olympus. Setelah beberapa waktu, Pegasus yang tanpa pengendara kembali melanjutkan perjalanan ke Olympus, di mana ia akhirnya ditempatkan dengan kuda-kuda Zeus lainnya. Di Olympus, Pegasus melayani beberapa dewa, di antaranya adalah Dewa Apollo yang mengendarai Pegasus untuk membawa matahari. Pegasus juga pernah berada di Gunung Eos untuk membantu membawa fajar. Dan yang terpenting adalah, Pegasus melayani Zeus dan diberi tugas untuk membawa petir-petir Zeus. Pegasus tinggal di Gunung Olympus sampai hari terakhirnya. Dan setelah pengabdian juga kesetiaannya selama bertahun-tahun, akhirnya Pegasus dianugerahkan kehormatan oleh Zeus dengan merubahnya menjadi sebuah rasi bintang yang menyandang namanya hingga saat ini. Pada hari ketika Zeus mengubahnya menjadi rasi bintang, satu bulu Pegasus jatuh ke bumi di dekat kota Tarsus. Sejak saat itu, ia menjadi inspirasi bagi semua jenis seniman, sebuah fantasi untuk anak-anak yang memimpikan Pegasus mereka sendiri untuk mencapai gua-gua dan labirin misterius imajinasi mereka. 1. Rasi bintang Pegasus. Pegasus, kuda bersayap, adalah rasi bintang yang muncul di selatan pada musim gugur untuk garis lintang utara. Jika kalian berada di bawah khatulistiwa, cari Pegasus di akhir musim dingin dan melalui musim semi. Ketika melihatnya, sulit untuk melihat sosok itu seperti seekor kuda. Hal itu karena rasi bintang sebenarnya terbalik. Bayangkan rasi bintang itu terbalik, dan Anda bisa melihat apa yang bisa menjadi leher dan kepala kuda dan dua kaki mencuat dari Square of Pegasus yang terkenal. Ahli mitologi masih belum yakin apa yang terjadi pada bagian lain rasi bintang. Jajaran rasi bintang ini sangat mudah ditemukan di langit malam. Leher dan kaki kuda itu bersinar terang di malam yang cerah. Rasi bintang Pegasus dapat ditemukan di bawah segitiga musim panas yang memiliki rasi bintang Lyra, Cygnus, dan Aquila. Di sebelah kiri akan terletak Aquarius. Pegasus adalah rumah bagi beberapa galaksi dan bahkan sebuah klaster globular yang cerah. Ya, itu tadi 7 kisah menarik Pegasus si kuda bersayap dari Yunani versi mata semesta. Bagaimana pendapat kalian sendiri tentang Pegasus? Silahkan komen di bawah ya. Semoga wawasan kalian semakin bertambah setelah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga agar info ini dapat lebih bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini.